Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna mu'minin wa ja'alana minal muttaqina insyaallah. Fa'alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim rasulil amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Keluargaku sekalian, semoga pagi ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, sehat, dan diberikan kekuatan iman, Islam, dan ihsan insyaallah. Apa kabar semua? Baik ya, alhamdulillah. Hari ini kami meminta izin pada jamaah sekalian, keluargaku semua, untuk membahas satu tema yang penting terkait dengan satu bagian musim yang tidak setiap bulan kita dapati. Di kajian kita biasanya bila ada momen-momen penting yang tidak setiap waktu kita dapati, kita coba bahas dulu paket ilmunya, sehingga dengan itu keistimewaan yang terdapat dalam momen itu setidaknya bisa kita kejar dengan menggunakan pendekatan keilmuan yang kokoh. Di bulan ini termasuk bulan-bulan haji, pengantar kepada puncak haji. Di pengantar pada puncak haji ini, menuju puncaknya, kita akan temukan banyak sekali keistimewaan yang tidak ditemui di bulan-bulan lainnya. Bila kita tidak dapati keistimewaan di waktu ini, belum tentu tahun depan kita bisa meraihnya. Untuk itu, kajian di surah Al-Infitar insyaallah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Hari ini kita akan bahas dulu tentang fikih haji dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, juga terkait dengan bagaimana mendapatkan mabrur, sifat birrun yang melekat pada diri kita, baik bagi yang akan menunaikan ibadah haji ataupun yang belum berhaji. Bagaimana mendapatkan potensi sifat birrun bahkan bagi yang belum berhaji. Tentu tidak sama dengan yang berhaji. Yang berhaji mendapatkan manasik-manasik yang khusus didapati oleh orang yang menunaikan haji saja. Tapi untuk mendapatkan sifat mabrur, ada keterangan yang sangat penting. Bahkan bagi yang belum menunaikan haji pun berpotensi bisa meraih sifat itu. Nah, inilah yang penting nanti kita uraikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik Allah untuk dapat memahami itu dengan baik dan diberi kemampuan mengamalkan itu sehingga bisa meraihnya. Nah, ini tidak mungkin bisa diraih cukup dengan amin atau dengan mengangkat handphone begini. Nah, kita betul-betul harus fokus untuk belajar. Karena itu saya menyarankan kita memulai dengan keikhlasan, supaya dengan ikhlas itu bersih keadaan hati kita, pikiran kita, sehingga mudah menangkap cahaya pengetahuan sampai ke jiwa kita. Nah, yang kedua tentunya kita fokus. Kalaupun ikhlas tapi enggak fokus, tapi sulit juga nanti kita mendapatkan tambahan-tambahan pengetahuan yang bernilai. Oleh karena itu, untuk fokus ini, kamera-kameranya turun saja dulu. Biarkan saja nanti ada satu rekaman yang tersambung sehingga mudah kita insyaallah evaluasi. Surah yang kita bahas hari ini, boleh nanti dicatat, kita ambil 2 surah saja dulu sebagai pengantar. Nanti pelengkapnya saat masuk ke puncak haji, insyaallah saya coba detilkan sedikit lebih mendalam. Sebab kalau kita bahas sampai selesai, ini mungkin sampai besok kajiannya. Ya, siap? Nah, silahkan saya pulang jam
setengah 10. Baik, yang pertama Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 196 sampai ayat 203. Kami ulangi, surah kedua Al-Baqarah ayat ke-196 sampai 203. Sudah? Baik, ini yang pokok untuk haji, baik memotivasi kita yang belum berhaji untuk persiapan haji, atau yang akan berangkat di tahun ini untuk menyiapkan haji yang benar. Kemudian untuk meraih sifat birrun sehingga menjadi mabrur, yang kaidahnya menjadi umum nanti di dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 92, disambungkan sampai ke haji sampai ayat 97. Ayat 92 itu kaidah birrunnya, kaidah umumnya. Nanti yang ingin meraihnya lewat haji disambungkan ayatnya sampai ayat 97 sampai ke ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, sampai ke ayat itu. Jelas? Baik, hadisnya kita ambil satu paket saja ya, di hadis Al-Bukhari. Topik yang ke-25, kitab yang ke-25 itu Kitabul Hajj, mulai dari hadis nomor 1442. Dibuka dengan hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi di Al-Bukhari itu nanti ada 97 topik. Ya, dalam bahasa Arab disebut kitab, 97 kitab. Di dalam satu kitab jami ada 97 kitab lagi. Nah, saya ingatkan Bapak dan Ibu, keluargaku semua, jadi tipikal kitab jami' itu berisi tema-tema utama kehidupan, tematik sifatnya. Jadi kitab hadis itu secara umum untuk pengetahuan dasar ya, secara umum itu ada 4 tipe. Satu dinamakan dengan jami' ya, yang menghimpun tema-tema kehidupan secara tematik. Contohnya kitabnya Sahih Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari memberi nama kitabnya Al-Jami'. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama lengkapnya kurang lebih demikian. Coba Ibu ulang itu. Ya, nah karena kelihatan panjang maka disingkat paling gampang Sahih Al-Bukhari. Ya, padahal di nama kitabnya itu tidak ada Al-Bukharinya. Hanya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Hanya karena yang merumuskan ini, menghimpun ini namanya siapa? Bukan. Ya, namanya Imam Muhammad. Siapa namanya? Nah, bukan Nabi ya. Ya, namanya tafaul ke Nabi Muhammad SAW. Tafaul itu mengambil kebaikan nama dari kalangan Nabi atau Rasul atau orang-orang soleh untuk mendapatkan percikan kebaikan-kebaikannya. Baik, namanya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya buyut namanya Al-Mughirah, punya eyang buyut namanya Al-Bardisbah. Tinggalnya di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan. Negaranya sekarang di Uzbekistan. Karena berasal dari Kabupaten Bukhara, untuk mengenalkan saya dari Bukhara, bukan dari tempat misalnya di Mekah atau di Madinah atau daerah Arab lain. Saya dari Bukhara. Rumusnya tambahkan al di depannya, ujungnya ganti i, maka menjadi Al-Bukhari. Nah, jadi beliau mengenalkan diri Al-Bukhari, saya dari Provinsi Khorasan, dari Kabupaten Bukhara, saya dari Bukhara. Ya, itu paling cepat begitu. Nah, misal Bapak misalnya ingin kenalkan saya dari Tanah Kusir, ya boleh sampaikan misalnya Ana Dani Al Tanah Kusiri, ya, Al dekat Makami misalnya.
Misal gitu. Nah, itu boleh pakai alif lam. Jadi digabungkan daerah dengan kependekan dari kitab menunjuk pada kualitas sanad yang sahih, maka digabungkan Sahih Al-Bukhari. Tapi tipe kitab ini masuk pada kategori jami', artinya yang menghimpun tema-tema kitab hadis berdasarkan tema-tema kehidupan yang dirangkum dari aktivitas Nabi, keseharian Nabi 24 jam dalam sehari, yang mampu dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari. Nanti yang belum terkumpul oleh Imam Al-Bukhari, muridnya Imam Muslim melengkapi itu. Nah, nanti yang belum terkumpul oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim, karena waktunya kan terbatas, kan nggak bisa semua harus dikumpulkan, waktunya terbatas, yang terjangkau juga belum tentu terjangkau karena ada batas usia. Terus tidak seperti sekarang, kalau mau berangkat kan ada pesawat, kan? Ada kendaraan darat, roda 4, roda 2. Zaman Imam Al-Bukhari kan belum ada motor, belum ada mobil, terbatas untuk menjangkau satu tempat tertentu. Maka ketika Imam Al-Bukhari meninggal, Imam Muslim kemudian melengkapi sebagian yang belum ada di sana dengan karakter tertentu. Nanti ketika keduanya juga sudah selesai, ada lagi imam yang lain. Ya, misalnya siapa? Namanya Al-Hakim dari Naisapur, dikenal dengan Al-Hakim An-Naisaburi. Ya, Al-Hakim An-Naisaburi. Maka beliau menulis, merumuskan, menghimpun hadis-hadis itu dan menamainya dalam satu kitab namanya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak itu maksudnya yang disusulkan kepada syarat-syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Imam Al-Bukhari bikin syarat, hadis itu syaratnya harus begini, masuk kualifikasi sahih. Minimal memenuhi 5 unsur. Mattasala isnaduhu binaqlil abdid dhabiti 'anil abdid dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Paham? Tidak. Jadi sanadnya harus tersambung, orangnya harus adil, ingatannya harus kuat, tidak boleh punya cacat, tidak boleh punya aib. Tuh, 5 ini baru disebut hadis sahih. Secara sanad belum matan, matan ada kualifikasi lagi, ya. Nah, nanti kalau ini sudah dapat secara sanad benar baru dikumpulkan. Nah, ini Al-Bukhari kemudian Muslim, syarat-syarat khususnya ketika dikumpulkan dipelajari oleh Imam Hakim Al-Hakim dari Naisapur. Maka dikumpulkanlah berdasarkan syarat itu hadis-hadis yang belum tercantum di Al-Bukhari dan hadis Muslim. Dikumpulkan jadi satu, diberi nama kitab yang disusulkan pada syaratnya Al-Bukhari dan Muslim, yang umumnya sebagian belum tercantum di sana. Dalam bahasa Arab disusulkan disebut dengan Al-Mustadrak. Paham? Nah, jadi wawasan kita diperluas. Jangan sampai disimpulkan kalau nggak ada di hadisnya Al-Bukhari dhaif. Ah, berarti itu pemahamannya yang dhaif. Tuh ya, ilmunya yang masih dhaif. Jadi nanti ada yang di Al-Bukhari, ada yang di Muslim dan turunannya. Nah, hadis ini kitabnya disebut dengan jami, berisi tema. Karakteristiknya begini. Ini kita belajar wawasan dasar dulu ya. Karakteristiknya, jadi Imam Al-Bukhari itu Masya Allah, beliau jenius, sangat jenius, mengeluarkan tema-tema kehidupan dibagi sampai 97 tema. Yo, saking kagetnya habis tuh tinta spidol. Kok bisa ada orang begini kata spidol tuh. 97. Ibu kelihatan di belakang, Bu? Nah, alhamdulillah. Jadi dari 97 ini misal dibuat tema. Tema pertama, jeniusnya begini beliau. Beliau itu ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih juga. Imam Al-Bukhari. Jadi bukan sekedar ahli hadis. Nanti akan kelihatan bagaimana beliau menyusun Sahih Al-Bukhari itu. Kelihatan sekali kalau bukan orang ahli fikih mustahil bisa menyusun seperti ini. Jadi yang pertama, bagaimana orang bisa meyakini bahwa ini adalah hadisnya Nabi? Apa penunjuknya? Apa penandanya? Apa legalitasnya? Sehingga nanti ketika yakin ini kalam Nabi, bab-bab berikutnya yang disampaikan itu akan mudah diterima dan mudah diamalkan. Verifikasinya apa? Jalan pembuktiannya. Maka dibuat topik yang pertama itu namanya kitab Bad'ul Wahyi. Ya, Bad'ul Wahyi. Permulaan wahyu. Di sini dijelaskan yang disebut Nabi itu syaratnya harus apa. Kalau disebut wahyu, wahyu itu sifatnya bagaimana.
Bagaimana menerimanya? Bisa dibuktikan nggak? Tempatnya masih ada nggak? Orangnya seperti apa? Apa yang membedakan Nabi dengan manusia biasa? Sampai kita mengerti bahwa oh ini syarat-syarat Nabi itu ini, kualifikasinya begini, cara memverifikasinya seperti ini, dan semua terpenuhi pada sosok agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita meyakini bahwa ini sudah terpenuhi, topik ini selesai dan itu bisa dikaji secara ilmiah. Silahkan Bapak Ibu bisa mencari. Misalnya dari sekarang sekian agama yang diyakini, sekian agama, misalnya yang ada rasulnya, silahkan coba cek bagaimana membuktikan bahwa ia itu benar diklaim sebagai rasul. Tandanya apa? Nah, kita ini bersyukur sebagai muslim, kualifikasi itu secara ilmiah dijelaskan dengan runtut. Yang membedakannya begini, kalau mau membuktikan silahkan dibuktikan dengan cara apapun. Ini sosoknya disepakati ada, tempat lahirnya ada, tempat wafatnya ada, makamnya ada, sahabat-sahabatnya profilnya jelas. Kemudian proses penerimaannya pun terangkum dengan sempurna dan semua sepakat serta bisa diuji. Nah, setelah kita yakin dengan topik yang pertama ini, maka baru disusun topik-topik berikutnya. Kitabul Iman. Ya. Misalnya kitab kedua ada topik namanya Kitabul Iman. Nah. Sudah yakin dengan yang pertama, lalu bagaimana menguatkan iman kita supaya tidak goyah? Iman itu kan artinya yakin tanpa ragu. Itu iman. Kalau yakin masih ada ragu, itu belum iman. Saya ulangi ya. Iman itu bahasa standarnya, paling gampang dipahaminya, keyakinan paripurna tanpa ragu. Orangnya disebut mukmin. Jelas? Jadi kalau ada kata iman, artinya tidak boleh meresapkan keraguan sedikit pun. Nah, sekarang bagaimana melatih diri kita sebagai seorang muslim untuk bertransformasi, berpindah naik level ke mukmin, dari Islam ke iman. Bagaimana menjadi seorang muslim yang mukmin, yang betul-betul yakin sepenuhnya dengan keislaman kita tanpa ragu sedikit pun. Jadi kalau sudah nggak ragu, nggak usah nanya lagi. Karena itu orang-orang di masa Nabi ketika disapa dengan kalimat iman, misal kalimat iman itu ada pengakuan pada orangnya, disebut mukmin, jamaknya mukminun. Ada surah al-mu'min, ada surah al-mu'minun. Kalau menunjuk pada aktivitas pekerjaannya, ciri orang beriman itu kelihatan pada aktivitasnya, pada perilakunya, pada pekerjaannya. Maka disapalah dengan menggunakan kata kerja. Bentuk tunggalnya amana, bentuk jamaknya amanu. Amanu. Bentuk sapaan panggilannya menggunakan bentuk yang sangat indah, ya ayyuha alladzina. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang selalu yakin tanpa pernah ragu. Jelas? Nah, maka baru kemudian dibuktikan keyakinan itu lewat pekerjaan. Yakin itu kan bahasa hati, ya kan? Yakin itu amalan hati, amalan jiwa. Nah, amalan jiwa itu tidak akan terlihat kecuali berwujud lewat perilaku. Bagaimana kelihatan orang itu senang? Lihat di wajahnya, lihat perilakunya. Bagaimana kelihatan orang itu sedang tidak senang, sedang marah? Kelihatan di wajahnya, kelihatan di kata-katanya. Karena itu setiap bahasa, setiap perbuatan hati itu akan tampak lewat perilaku. Jelas ya? Nah, cinta, sayang itu rasa dalam hati, tampak itu ketika menjadi perilaku. Bagaimana taunya orang tua sayang pada anak? Ketika ada perilakunya. Ya? Dia dari mulai memeluknya, menggandengnya, memperhatikannya, memberikan apa yang dibutuhkan, itu dukungan dan pembuktian bahwa rasa cinta dari orang tua tumbuh kepada anak. Nah, ibu yang punya anak-anak perempuan, kalau ada anak laki-laki datang hanya mengatakan aku mencintaimu, jangan percaya. Ya, butuh pembuktian. Katakan, buktikan cintamu dengan menuliskan nama kita berdua di buku pernikahan kita. Ya, nah itu. BPKB, buku pernikahan kita berdua. Dah, fokus ini. Nah, di sini caranya bagaimana? Karena tidak setiap orang yang mengaku muslim itu bisa mukmin, belum tentu. Ada orang mengklaim di zaman Nabi,
datang beberapa orang Arab